Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Ini. Apakah ini fenomena pembagian bakat bawaan dari Master Knight ke Retainer Knight? Mustahil. Han Qian menatap Long Hao Chen, matanya terbuka lebar, seolah-olah dia sedang melihat monster. Ekspresi tidak mengerti dan terkejut di wajahnya tidak pernah begitu berbeda sebelumnya. Mengambil napas dalam-dalam, Han Qian melihat tubuh cucunya sendiri, Han Yu, wajahnya menjadi sangat serius. Saat dia melambaikan tangan kanannya ke arah Han Yu, setelah sepersekian detik, Long Hao Chen melihat bahwa jari Han Qian memancarkan warna emas yang berkilau, tembus cahaya, dan menembus. Itu adalah Brilliant Body, keterampilan ksatria dari langkah ketujuh. Tangan Han Qian menggigil, 5 jarinya bergerak berirama, simbol terang mistis bergerak dalam lintasan misterius, bergelombang di sekitar tangannya. Segera, itu berubah menjadi pola yang rumit, langsung ditandai di dada Han Yu. Segera, tubuh Han Yu menggigil dan, di dadanya, cahaya keemasan muncul, perlahan naik di udara dan berubah menjadi pilar cahaya yang terus naik dan naik. Tatapan Han Qian masih terfokus kuat pada pilar cahaya ini, penampilannya menjadi semakin bersemangat. Ye Hua dan Long Hao Chen tampak bingung, tidak mengerti sama sekali pemandangan di depan mata mereka. Mereka tidak memahami kemampuan yang baru saja digunakan Han Qian ini, mereka juga tidak memahami apa yang terjadi di hadapan mereka. Setelah beberapa saat, pilar cahaya keemasan akhirnya berhenti naik. Dan kedua tangan Han Yu masih secara tidak sadar terkepal. Sungguh, jadi ini benar-benar seperti ini. 80, tingkat ke-80. Akhirnya berbalik, Han Qian melihat sekali lagi ke Long Hao Chen, dengan tatapan tidak percaya. Mengukurnya dari atas ke bawah, dia memandangnya seolah-olah dia adalah semacam harta langka. Long Hao Chen merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapan ini dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Kepala Ksatria Senior Sein, apakah sesuatu terjadi? Han Qian menarik napas dalam-dalam, dan dengan lambaian tangan kanannya, mantel emas segera menutupi seluruh ruangan dan semua yang ada di dalamnya, termasuk mereka. Kata-katanya selanjutnya membuat tuan dan muridnya, Ye Hua dan Long Hao Chen, benar-benar terkejut. Hao Chen kecil, Hao Chen kecil, kamu benar-benar mengejutkanku hingga batas ekstrim. Energi spiritual internal bawaan, 97. Keturunan cahaya. Saya tidak menyangka bahwa setelah dimulainya zaman kegelapan yang terjadi 6.000 tahun yang lalu, kuil ksatria kami akhirnya akan menghasilkan Sion of Light. Hahaha. Long Hao Chen dan Ye Hua benar-benar terkejut dan mereka saling memandang tanpa bertukar sepatah kata pun, tampaknya secara bersamaan sedang bersiap untuk berkelahi. Namun, yang di depan mereka justru adalah kepala Saint Knight Senior dari kuil ksatria mereka. Itu berarti dia adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat besar yang bisa mengatasi mereka berdua dengan mudah. Selain itu, mereka tidak percaya bahwa Han Qian ini akan memiliki niat buruk terhadap mereka. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Long Hao Chen, masih benar-benar kosong, bertanya. Pihak lain sudah mengatakan jumlah pastinya, jadi tidak ada gunanya mencoba menyembunyikannya lebih jauh, dia mungkin juga meminta penjelasan. Han Qian sudah tidak bisa tenang sama sekali dan matanya membawa nyala api yang mengamuk di dalamnya saat dia berkata, tepatnya kontrak ksatria punggawa yang mengungkap ini. Seorang ksatria punggawa dan ksatria tuannya sangat erat hubungannya. Untuk membuat kesepakatan, ada kebutuhan pembuluh darah kedua belah pihak untuk berbagi koneksi. Akibatnya, setetes darah Anda diperlukan dan, selama penyelesaian kontrak ksatria punggawa, jika bakat bawaan ksatria master melampaui bakat ksatria punggawa dengan selisih yang lebar, bakat bawaan ksatria punggawa akan meningkat sampai batas tertentu. Dan setelah kontrak ini berakhir, peningkatan bakat bawaan ini akan menghilang. Yang disebut melampaui, ini berlaku jika ada perbedaan tertentu di antara mereka, ini adalah berbagi bakat bawaan yang saya sebutkan sebelumnya. Perbedaan ini diwakili oleh kesenjangan antara energi spiritual internal bawaan melebihi 30. Dengan kata lain, selama energi spiritual internal Master Ksatria lebih dari 30 tingkat lebih tinggi dari ksatria pengikutnya, bakat bawaan ksatria pengikut akan meningkat.
Tingkat promosi ini sama dengan setengah kesenjangan antara energi spiritual internal bawaan. Energi spiritual internal bawaan Yu kecil berada di level ke-63 dan, pada level ini, sudah tidak buruk sama sekali. Namun, sekarang, itu telah meningkat ke level ke-80. Itu berarti perbedaan 34 dibandingkan dengan level bawaannya yang ke-63. Dari sini, tingkat bawaan Anda secara alami dapat disimpulkan. Ini 97, energi spiritual di tingkat ke-97. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa, dalam hidup saya akan melihat seseorang dengan fisik Sion of Light muncul. Long Hao Chen dan Ye Hua keduanya tertawa bodoh di depan Han Qian. Ye Hua bergumam, bagaimana? Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengar tentang manfaat dari kontrak Ksatria Punggawa ini? Han Qian berkata, kontrak Ksatria pengikut awalnya jumlahnya sedikit dan, selain itu, akulah satu-satunya yang mampu menghasilkan efek berbagi bakat bawaan yang aku temukan melalui penelitianku sehubungan dengan bahasa kuno. Tanpa perlu menyebutkan Anda, bahkan petinggi kuil Ksatria tidak memiliki cara untuk mengetahui tentang metode ini. Lebih jauh lagi, metode ini sangat tidak berguna bagi sebagian besar orang sehingga secara alami tidak perlu menyebarkannya ke kuil Ksatria kita. Mendengar tentang metode berbagi ini, Ye Hua secara alami tidak dapat menghentikan tubuhnya dari gemetar saat dia bertanya dengan suara yang bersemangat, Kepala Ksatria Suci Senior, bagaimana? Berapa banyak ksatria pengikut yang dapat dimiliki oleh seorang ksatria utama melalui metode ini? Han Qian memberikan jawabannya tanpa ragu sedikit pun, batasnya adalah 2. Itu karena metode ini melibatkan mata rantai spiritual, jika ada terlalu banyak pengikut, itu secara alami akan mempengaruhi kapasitas mental ksatria utama dan memiliki efek yang tidak menguntungkan padanya. Akibatnya, saya akan mengatakan bahwa, dari pengetahuan kami, batas absolutnya adalah 2 ksatria punggawa. Dengan suara hormat, Long Hao Chen segera berlutut, Senior Saint Knight, saya mohon, tolong biarkan guru menyelesaikan kontrak melalui metode Anda. Guru benar-benar jenius. Petik 2. Mendengar ini, Han Qian langsung terkejut. Di samping, Ye Hua yang gelisah menatap langsung ke arah Long Hao Chen, jangan, Hao Chen. Jika kamu melakukan ini, karena aku, kamu tidak akan memiliki cara untuk mendapatkan ksatria punggawa lain lagi. Long Hao Chen dengan keras kepala menggelengkan kepalanya, guru, yang paling penting adalah Anda menjadi benar-benar kuat. Untuk meminta saudara Han membantu saya sudah cukup bagi saya. Selama dia bisa membantumu untuk meningkatkan bakat bawaanmu ini, murid ini tidak akan menyesal. Tunggu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang apa yang kamu bicarakan saat ini? Han Qian memberikan tatapan bingung kepada tuan dan muridnya. Ye Hua menghela nafas pada dirinya sendiri, sebelum dengan hormat menjawab, Kepala Ksatria Suci Senior, bawahan ini memiliki energi spiritual internal bawaan yang hanya pada tingkat ke-8. Apa? Han Qian berteriak ketakutan dengan suara yang sangat keras, membuat telinga Long Hao Chen dan tuannya pusing. Untunglah cahaya suci yang menutupi mereka ini kedap suara, jadi suaranya tidak akan menyebar ke orang lain. Keadaan waspada Han Qian benar-benar nyata. Reaksi ini tidak sedikit lebih rendah dibandingkan ketika dia mengetahui tentang tingkat energi spiritual internal bawaan Long Hao Chen sebesar 97. Apa yang tersirat dari energi spiritual ke-8? Seharusnya menyiratkan bahwa tidak ada cara untuk menerobos langkah kedua. Namun, dia tidak hanya menerobosnya, dia juga seorang ksatria bumi. Pada saat ini, Han Qian langsung mengerti mengapa Long Hao Chen mengatakan Ye Hua benar-benar jenius. Jenius tidak semuanya tentang bakat bawaan. Untuk seseorang yang energi spiritual internal bawaannya hanya mencapai tingkat ke-8 untuk dapat mencapai tingkat ksatria bumi, untuk bertahan begitu banyak, mengandalkan ketekunan dan penelitian, akankah kata jenius cukup untuk menggambarkannya? Mengambil napas dalam-dalam, Han Qian menatap Ye Hua dengan tegas. Berapa banyak usaha yang harus kamu lakukan untuk menebus cacat ini? Ye Hua tersenyum pahit, spiritual internal bawaan pada tingkat ke-8 bukanlah hal yang mulia, itu hanya untuk diejek. Ejekan, omong kosong, idiot,
Menurut Anda berapa banyak orang dengan energi spiritual internal bawaan di bawah Anda? Sebagian besar, setidaknya. Jika mereka semua bisa mencapai tingkat pembangkit tenaga listrik dari langkah kelima melalui pelatihan seperti Anda, apakah Anda tahu apa implikasinya bagi umat manusia? Han Qian sepertinya hampir melolong. Pada saat ini, Yehua langsung terkejut. Kehidupannya ini hanya tentang usaha dan pertempuran melawan surga. Ejekan yang dia terima di dunia ini telah mengembangkan kepribadiannya yang tertutup. Dengan kata lain, dia menjadi benar-benar egois, hanya hidup di dunianya sendiri. Mendengar kata-kata Han Qian, dia segera memahami bahwa latihan yang pahit dan tak henti-hentinya selama puluhan tahun ini sebenarnya adalah kekuatannya. Dan, meskipun metode pelatihan pribadi yang dia dapatkan melalui penelitian dan perjuangan tidak benar-benar cocok untuk orang aneh kecil seperti Long Hao Chen, itu bisa dikatakan cocok untuk sebagian besar orang dengan bakat bawaan yang tidak mencukupi. Dengan mengangkat tangan Han Qian, cahaya kemasan keluar dari tanah, menempel pada Long Hao Chen, saya menerima permintaan Anda. Saat ini, saya menantikan, bahkan lebih dari Anda, keajaiban yang akan diciptakan oleh guru Anda ini. Yehua, rentangkan tangan kirimu. Ya, Yehua pada saat itu sangat hormat, seolah-olah dia benar-benar murid Long Hao Chen. Masalah bakat bawaan ini benar-benar menghancurkan hidupnya. Tapi ini akhirnya akan berubah. 10 menit kemudian, tanda yang mirip dengan yang ada di tangan Han Yu muncul di tangan Yehua. Yehua dan Long Hao Chen bahkan tidak perlu membahas masalah ksatria punggawa. Mereka adalah tuan dan murid, dengan hubungan yang mirip dengan ayah dan anak. Ya, Yehua akan menjadi ksatria punggawa Long Hao Chen, tapi jadi apa? Apakah dia akan menggunakan ini untuk memberi perintah pada Yehua? Dengan hubungan guru dan murid mereka, sudah ada kepercayaan mutlak di antara mereka. Bahkan komunikasi tidak diperlukan bagi mereka masing-masing untuk membuat keputusan demi satu sama lain. Setetes darah jatuh lagi. Indra Yehua hampir 10 kali lipat lebih tajam daripada indra Han Yu ini. Begitu lingkaran emas mengelilingi tubuhnya, tubuhnya mengejang dengan perasaan yang sangat nyaman, seolah-olah dia hampir pingsan. Perbedaan antara energi spiritualnya dan Long Hao Chen adalah 89, jadi setelah berbagi bakat bawaan, energi spiritual internal bawaannya akan meningkat ke tingkat ke-52. Meskipun, seperti sebelumnya, itu tidak akan membuatnya jenius dalam hal ini, bagi Yehua, peningkatan bakat bawaan ini akan menyebabkan nasibnya berubah secara drastis. Merasakan persepsinya tentang elemen cahaya meningkat dengan pesat, merasakan perubahan yang terjadi dalam energi spiritual internal di dalam dirinya dan perubahan dalam kemampuan bawaannya, Yehua tidak bisa menahan air matanya untuk meluap. Sambil memegang Long Hao Chen di pelukannya, dia tiba-tiba menangis. Mulai dari belasan tahun yang lalu, dia harus menanggung ejekan orang lain yang tak habis-habisnya, menanggung rasa sakit karena diusir oleh gurunya sendiri, menanggung apa saja dan segalanya. Dia berjalan dengan mentalitas pantang menyerah yang mendukung setiap langkahnya. Beban saat ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Selama puluhan tahun ini, dia terlibat dalam pertarungan tanpa akhir melawan beban ini. Tidak peduli seberapa tak terbatasnya prospeksion of light, dia pada akhirnya adalah satu orang dan tidak lebih. Namun, kemampuan Yehua bisa, di sisi lain, pasti membantu keenam kuil. Yehua menangis selama 15 menit berturut-turut, sampai matanya merah, dan membuat pakaian Long Hao Chen benar-benar basah. Dengan susah payah, dia berhasil menghentikan emosinya secara bertahap. Berbalik, dia mengeluarkan suara saat dia berlutut di depan Han Qian, dengan hormat berdiri di depannya, Kepala Ksatria Saint Senior, aku berterima kasih padamu. Han Qian tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan katakan itu. Jika Anda setuju, Anda tidak perlu kembali ke kota Hao Yue. Di masa depan, Anda bisa mengikuti saya. Orang tua ini ingin memberikan pengalaman pelatihan dan kultivasi selama bertahun-tahun kepada Anda. Yehua cukup pintar. Dalam hal kecerdasan, dia adalah seorang jenius seperti yang muncul sekali setiap generasi. Dengan cepat berlutut sekali lagi, dia segera menjawab,
magang ini dengan hormat bertemu Tuan. Han Qian terkekeh, dan berkata, menopangnya dengan kedua tangannya, orang yang mengambil keuntungan dari yang lain adalah orang tua ini. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi salah satu bintang baru yang mempesona di kuil ksatria kami, dan prestasi Anda pasti tidak akan membuat Anda di bawah magang berharga Anda. Long Hao Chen memberi hormat kepada gurunya, sebelum buru-buru melangkah maju, dengan hormat berkata, magang Long Hao Chen memberi hormat kepada guru besar. Han Qian mengeluarkan suara puas, dia memiliki watak yang lugas, dan segera tertawa terbahak-bahak. Saat Han Yu, yang berdiri di sampingnya, melihat pemandangan ini, keraguan di hatinya telah benar-benar hilang. Bahkan tanpa perlu menyebutkan fakta bahwa Master Knight-nya adalah grand murid kakeknya, Long Hao Chen hari ini juga telah meningkatkan energi spiritual bawaannya menjadi 80. Dia sudah mempertimbangkan apakah dia harus berdiskusi sedikit dengan kakeknya atau tidak, untuk bertanya. Dia untuk memperpanjang waktunya menjadi ksatria punggawa. Tampaknya karena energi spiritual bawaan Yehua telah meningkat lebih dari 40, dialah yang memperoleh manfaat paling banyak. Namun, pada kenyataannya, keuntungan yang diperoleh Han Yu bahkan melebihi itu. Awalnya, energi spiritual bawaan Han Yu adalah 63, dan meskipun dia sudah jenius, jika di masa depan dia ingin menjadi ksatria suci, masih akan ada beberapa kesulitan. Dalam sejarah kuil ksatria, orang-orang yang mampu menjadi seorang ksatria suci hampir semuanya memiliki energi spiritual internal bawaan lebih dari 70. Jika seseorang tidak memiliki bakat bawaan seperti ini, dia harus bersedia bekerja beberapa kali lebih banyak. Memiliki energi spiritual bawaan 70 memberi seseorang fisik malaikat sementara energi spiritual bawaan 80 memberikan fisik yang diberkati oleh dewa. Dengan kata lain, di bawah pengaruh berbagi bakat bawaan Long Hao Chen, keterampilan bawaannya meningkat 2 tingkat. Selama dia tetap hidup, menerobos langkah ke-9 hanya masalah waktu baginya. Bagaimana ini tidak membuatnya bersemangat? Jadi bagaimana jika saya menjadi ksatria punggawa? Dengan peningkatan besar dalam keterampilan bawaan, bahkan jika saya tetap menjadi ksatria punggawa selama 20 tahun, itu masih akan sia-sia. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa pilihan ini akan memiliki begitu banyak manfaat. Haha, Han Qian sangat senang dengan dirinya sendiri berkata, bagus, mari kita mulai bisnis yang sebenarnya. Hao Chen, selama penyisihan Anda ditempatkan di 10 besar. Menurut aturan, kuil kami harus menghadiahi Anda dengan senjata. Saya mendengar bahwa di grup 3 Anda, senjata finalis kuil ksatria kami, yaitu Anda, mengalami kerusakan serius. Karena itu masalahnya, Anda dapat menerima hadiah kuil ksatria kami untuk Anda terlebih dahulu. Senjata yang diberikan oleh kuil tergantung pada keberuntunganmu. Besok pagi, Han Yu akan membawamu ke perbendaharaan kuil, dan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Bagaimanapun, melihat bahwa Anda pasti sudah menempati peringkat pertama dari grup 3, tidak perlu bagi Anda untuk berpartisipasi dalam pertandingan besok. Gurumu sudah menganggapku sebagai gurunya, jadi kamu adalah grand muridku. Ketika tetua ini kembali, saya harus menyiapkan hadiah selamat datang untuk Anda berdua, aku akan meminta seseorang mengantarkan milikmu besok. Bagaimana mungkin grand murid saya bahkan tidak memiliki peralatan lengkap? Yu kecil, mulai sekarang, kamu adalah punggawa Hao Chen, Anda seharusnya sudah tahu apa yang harus Anda lakukan. Han Yu buru-buru berkata, dengan hormat, iya, kakek. Saya pasti akan belajar dari master, dan saya tidak akan mengecewakan Anda lagi. Han Qian akhirnya pergi, dan Yehua buru-buru kembali ke kamarnya demi berkultivasi. Di sisi lain, Long Hao Chen membawa Han Yu kembali ke kamarnya sendiri. Saudara Han, tidakkah menurutmu ada yang salah sekarang? Di masa depan, panggil saya langsung dengan nama saya. Jika kamu terus memanggilku, Tuan, aku akan merasa sangat tidak nyaman. Long Hao Chen berkata dengan tulus. Han Yu segera menggelengkan kepalanya dengan tegas, menjawab kepadanya, bagaimana tidak apa-apa. Kita tidak bisa membuang peran kita, saya ksatria punggawa Tuan. Saya secara alami harus memanggil master dengan benar.
Dia sudah membuat resolusi untuk menemani Long Hao Chen dengan benar. Pedang cahaya. Dia akan mengikutinya dalam perjalanannya. Perasaan kagum Han Yu terhadap kakeknya saat ini berada di luar batas, penglihatan kakeknya benar-benar terlalu bagus. Untuk menjadi ksatria punggawa dari Sion of Light, ini adalah suatu kehormatan dan bukan rasa malu. Long Hao Chen mencoba membujuknya untuk waktu yang lama, tetapi apapun yang dia katakan, Han Yu tidak mau setuju. Setelah ini, dia hanya mengatur tempat tinggalnya, memiliki tempat di mana dia bisa tinggal sementara. Pada pagi hari berikutnya, Han Yu membawa Long Hao Chen ke gudang harta karun aliansi. Sebelum pergi, Long Hao Chen meminta Li Xin untuk memberitahu Keir bahwa hari ini, dia mungkin akan pulang sangat larut, jadi dia harus pergi dulu, tanpa menunggunya. Gudang harta karun aliansi adalah bagian dari Stadion Agung Aliansi. Sama seperti yang terakhir, itu berada di bawah kendali 6 kuil besar. Gudang harta karun terletak di bagian belakang Stadion Agung Aliansi, di tempat yang tidak menonjol sama sekali pada pandangan pertama. Dari luar, itu hanya tampak seperti struktur heksagonal biasa, dan interiornya hanya berukuran 100 meter persegi. Paling-paling, itu menyerupai bangunan tempat tinggal yang mewah. Di depan pintu masuk, dua tetua berpakaian ringan sedang mengobrol, duduk di kursi, dan dengan penampilan yang sangat santai. Salam, dua penatua. Aku, Han Yu, datang atas nama Kepala Ksatria Suci Han Qian untuk membawa Ksatria Bumi Long Hao Chen untuk menerima hadiah. Han Qian dengan hormat memberi hormat kepada pihak lain. Long Hao Chen tidak berani mengendur, dan melakukan penghormatan bersama dengan Han Yu terhadap kedua tetua ini. Di antara kedua tetua, yang satu gemuk dan yang lainnya kurus. Yang gemuk botak dan bajunya memperlihatkan dadanya. Penatua kurus menyerupai sebatang bambu, melihat penampilan itu, tampaknya bahkan embusan angin bisa meniupnya. Gram, ubin pesananmu, yang kurus berkata pelan. Han Yu dengan cepat berjalan, dan menyerahkan ubin pesanan. Penatua kurus itu mengangguk dan berkata, "Kamu, tunggu di sini. Long Hao Chen, ikuti aku." "Iya," Long Hao Chen menjawab dan mengikuti penatua kurus ke dalam perbendaharaan. Han Yu dengan sabar menunggu di pintu masuk. Penatua kurus membawa Long Hao Chen ke dalam. Saat masuk, Long Hao Chen dengan hati-hati mengamati salah satu tempat terpenting di kota suci. Aula perbendaharaan cukup kecil, hanya sekitar 100 meter. Di tengah lantai, ada heksagram. Pintu besar di belakang mereka tertutup, 6 dinding mengelilingi mereka. Di masing-masing dinding ini, ada mural raksasa. Lukisan-lukisan itu semua orang, ada 6 dinding dan 6 orang. Dari cara mereka berpakaian, masing-masing merupakan representasi dari salah satu dari 6 kuil besar. Penatua kurus berhenti di tengah heksagram, berbalik dan menatap Long Hao Chen beberapa kali, mengerang dan berkata, "Jadi, Anda Long Hao Chen. Aku tidak bisa melihat apa yang istimewa darimu." Long Hao mulai kosong sejenak, "Senior, Anda tahu saya." Penatua kurus berkata dengan sangat belak-belakan, "Saya tidak." Setelah menyelesaikan kalimat ini, dia menggerakkan kakinya sedikit, dan turun ke arah dinding ksatria. Long Hao Chen tidak merasakan fluktuasi energi spiritual, tapi dinding ksatria sudah menyala. Penatua kurus mengangkat tangan kanannya. Long Hao Chen samar-samar bisa melihat sesuatu di tengah tangannya yang menyerupai segel kecil. Itu melintas sedikit ke arah dinding ksatria. Tiba-tiba cahaya yang memancar dari dinding mengalir, ksatria itu menjadi tampak hidup. "Kuil ksatria, bawa orang ini." Tetua kurus itu berteriak. Tiba-tiba dia mengangkat kakinya, dan menendang pantat Long Hao Chen. Gerakannya terlalu cepat, sampai-sampai Long Hao Chen tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia merasa mati rasa di mana-mana, dan dia tidak bisa mengumpulkan energi spiritual apapun. Dia sudah terbang langsung menuju dinding dengan simbol ksatria di atasnya. Long Hao Chen terkejut sampai dia hampir berteriak. Ketika dia memikirkan rasa sakit yang akan dia derita ketika tubuhnya akan menabrak dinding, tiba-tiba, sekelilingnya menjadi ilusi. Tubuhnya tiba-tiba memasuki dinding dan menghilang. Melihat ke dinding dengan seorang ksatria tergambar di atasnya,
Tetua kurus mengerang, ksatria bumi berusia 14 tahun, dia nyaris tidak lewat. Tapi tidak ada yang luar biasa darinya. Terlalu kurang, terlalu kurang. Bagaimana gadis itu begitu keras kepala? Dan apakah saya benar-benar harus membantu anak kecil dari kuil ksatria ini? Aku benar-benar ingin meremasnya sampai mati. Saat dia bergumam, dia dengan santai pergi. Penatua gemuk yang duduk di seberangnya sebelumnya tertawa keras, bagaimana? Penatua kurus itu melebarkan satu matanya, tidak terlalu banyak. Dia tidak cocok untuk keluarga kami Keyer. Penatua gemuk itu tertawa terbahak-bahak, dan berkata, jangan katakan ini padaku, tetapi pada lelaki tua yang. Tetua kurus itu duduk lagi, bahkan tidak melihat Han Yu di sampingnya, dan mengerang 2 kali, cepat atau lambat, aku akan menemukan orang tua yang untuk membayar hutangnya. Sepanjang hidup ini, tua itu mengambil keuntungan dariku. Orang tua ini harus membiarkan anak nakal itu mengambil keuntungan. Penatua gemuk itu tertawa, jujur saja, ini adalah perintah pribadi yang tua. Bagaimana dia berhubungan dengan yang tua ini? Wajah tetua kurus itu tiba-tiba menjadi aneh, karena kamu membicarakan topik ini, aku punya beberapa hal untuk dikatakan tentang itu. Cucu lelaki tua yang itu tidak sebanding dengan anak muda ini. Haha, beberapa hari yang lalu, bocah busuk itu hampir dibuang oleh gadis keluargaku. Sayang sekali Anda tidak bisa melihat ekspresi indah orang tua yang ketika dia datang untuk menemukan saya. Haha, setelah bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku melihatnya begitu erat. Dan suasana hati lelaki tua itu bahkan tidak membaik untuk sementara waktu. Kudengar penyebab utamanya adalah bocah yang kita lihat beberapa saat yang lalu. Sungguh tugas yang merepotkan. Sepertinya kuil pembunuh kita berhutang pada kuil ksatria itu atau semacamnya. Han Yu, di samping, mengangkat telinganya untuk mendengarkan, samar-samar mendengarnya. Dia sudah memiliki beberapa petunjuk. Berdiri sekarang, tetua kurus itu tiba-tiba menoleh. Apa yang kamu dengarkan, tersesat. Dengan lambaian tangannya, Han Yu merasakan energi berat menghantamnya, dan seluruh tubuhnya terdorong tinggi-tinggi di udara, lebih jauh dari 10 meter.